Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama belajar melalui tontonan video pembelajaran yang rutin Bapak share di YouTube channel, dan juga materi dalam bentuk PPT yang rutin Bapak upload di Google Classroom sebagai bahan belajar kalian, dan juga dari buku LKS yang mudah-mudahan penyampaian dari Bapak masih bisa dimengerti dan dipahami. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, tak lupa kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita belajar mengenai fungsi. Namun sebelum mulai, terlebih dahulu Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran ini yang diharapkan kalian mampu. Yang pertama, menjelaskan fungsi. Dan yang kedua, kalian mampu memahami penggunaan fungsi. Baik, selanjutnya kita akan coba jelaskan satu persatu. Baik, Bapak jelaskan apa itu fungsi dalam bahasa C++. Fungsi didefinisikan sekumpulan perintah operasi program yang dapat menerima argumen input dan dapat memberikan hasil output yang dapat berupa nilai ataupun sebuah hasil operasi. Salah satu alasan menggunakan fungsi adalah untuk memecah program ke dalam sebuah program yang lebih kecil, sehingga mudah dikelola. Setiap unit modul diprogram sebagai fungsi terpisah. Kemudian fungsi digunakan agar programmer dapat menghindari penulisan bagian program atau kode berulang-ulang, dapat menyusun kode program agar terlihat lebih rapi dan kemudahan dalam debugging program. Namun demikian, fungsi yang didefinisikan oleh programmer tidak boleh sama dengan nama built-in function pada compiler C++. Bagian-bagian fungsi terlihat pada tabel yang ada di layar. Yang pertama, bagian name. Setiap fungsi harus memiliki nama. Secara umum peraturan yang sama berlaku untuk nama variabel, juga berlaku untuk nama fungsi. Kemudian yang kedua, parameter list. Program modul fungsi panggilan yang dapat mengirim data ke daftar parameter adalah daftar variabel yang memegang nilai-nilai yang disampaikan ke fungsi. Kemudian yang ketiga, body. Badan fungsi adalah serangkaian pernyataan yang melaksanakan tugas melakukan fungsi. Pernyataan ini akan ditutup dalam satu set braces. Kemudian yang keempat, return type atau return type merupakan tipe data dari nilai yang dikirim kembali atau umpan balik, di mana fungsi dapat mengirim kembali ke nilai program modul yang memanggilnya. Nah, ini ada beberapa keuntungan memakai fungsi. Yang pertama, menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. Kemudian yang B, menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya perbuatan iseng seperti memodifikasi atau mengubah program yang kita buat. Kemudian C, mengurangi duplikasi kode atau kode yang sama ditulis berulang-ulang dalam program. Kemudian D, memecah program besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer, atau dipecah menjadi beberapa tahap sehingga mempermudah pengerjaan dalam sebuah proyek. Yang E, meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan saja dan tak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program. Beberapa jenis fungsi dalam bahasa C++ adalah sebagai berikut. A. Fungsi void
Fungsi void identik dengan fungsi yang dapat mengembalikan nilai, di mana fungsi utamanya dalam semua program yang telah dinyatakan untuk kembali ke nilai integer pada sebuah sistem operasi. Sedang return atau umpan balik 0 didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang menyebabkan nilai 0 bila fungsi utama telah selesai dalam melaksanakan tugasnya. Nah, itu bisa dibaca untuk kodenya. Void tampil 2 pesan. Nah, itu akan terlihat code dalam perhitungan latihan tampil layar. Itu contoh dari penggunaan void. Kemudian yang B, fungsi print merupakan fungsi yang paling umum digunakan dalam menampilkan data. Berbagai jenis data dapat ditampilkan ke layar dengan fungsi ini. Bentuk penulisan dari print adalah sebagai berikut. Nah, itu dapat dilihat di layar. Ada print kurung buka petik 2 string control petik 2, koma argumen pertama, kemudian argumen kedua, dan seterusnya, kurung tutup. Nah, itu untuk penggunaan atau penulisan dari print. Penggunaan string control dapat berupa keterangan yang akan ditampilkan pada layar beserta penentu format seperti %D, %F. Penentu format dipakai untuk memberi tahu compiler mengenai jenis data yang akan ditampilkan. Kemudian yang C, fungsi putchar, kurung buka kurung tutup, dan put, kurung buka kurung tutup. Putchar digunakan khusus untuk menampilkan sebuah karakter ke layar. Penampilan karakter tidak diakhiri dengan perpindahan baris. Misalnya putchar kurung buka petik A petik kurung tutup, sama dengan print kurung buka petik 2 persen petik 2 C petik 2, A kurung tutup. Sedangkan puts digunakan khusus untuk menampilkan data string ke layar. Sifat fungsi ini, string yang ditampilkan secara otomatis akan diakhiri dengan pindah baris. Beda, jadi putchar tidak pindah baris, sedangkan puts pindah baris. Kemudian yang D, scan merupakan fungsi yang dapat digunakan untuk memasukkan berbagai jenis data. Bentuk scan pada dasarnya menyerupai fungsi print yang melibatkan penentu format bentuk penulisan. Nah, untuk penulisannya scan kurung buka petik 2 string control, kemudian tanda petik 2, koma daftar argumen. Nah, penjelasannya sekaligus daftar argumen. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian scan adalah sebagai berikut. Yang pertama, scan memberi pergantian baris secara otomatis. Artinya tidak perlu memberi nilai N untuk berpindah ke baris berikutnya. Kemudian yang kedua, scan memakai penentu format, tetapi tidak memerlukan penentu lebar fill. Bentuk yang salah misalnya scan kurung buka petik 2 10, 21 petik 2, dan gaji kurung tutup. Kemudian fungsi yang ketiga, variabel yang dipakai di dalam scan harus didahului dengan operator alamat dan guna
memasukkan beberapa data secara bersama-sama dalam satu baris, di mana setiap data dipisahkan oleh sebuah karakter. Karakter-karakter yang dapat bertindak sebagai pemisah data adalah petik satu atau kurung buka, petik satu, kurung tutup, garis hubung, kurung buka, strip, kurung tutup. Nah, itu penulisannya ya. Kemudian titik 2, kurung buka, titik 2, kurung tutup, dan spasi. Nah, itu penulisannya. Kemudian fungsi yang get dan get dan get C dipakai untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tanpa perlu diakhiri dengan menekan enter. Fungsi get merupakan singkatan dari get karakter, yang artinya membaca karakter, tetapi isian data yang dimasukkan tidak akan ditampilkan di layar. Sedangkan nama fungsi getC sebenarnya singkatan dari get karakter and echo, yang artinya membaca karakter lalu ditampilkan di layar. Jadi setelah mengetikkan sebuah huruf, huruf tersebut akan ditampilkan di layar tanpa menekan enter. Kemudian yang kedua, pemanggilan fungsi atau function call. Fungsi utama akan dipanggil secara otomatis saat program dimulai, namun fungsi yang lain harus dijalankan melalui pernyataan function call. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Sebelum Bapak akhiri, perlu Bapak ingatkan kembali atau flashback untuk materi-materi sebelumnya. Yang sekiranya belum paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar YouTube. Jika kalian paham tentang materi array ataupun fungsi, kalian tekan like, selanjutnya subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk notifikasi video-video selanjutnya. Jangan lupa, absen perlu kalian perhatikan. Dan tugas mandiri yang belum mengerjakan halaman 64, silakan dikerjakan untuk menambah nilai kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.